Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Widya Maharani dengan NIM 203097. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anak autis dari kelompok 1 lanjutan. Pada materi kali ini, gaya belajar anak autis yang akan dibahas dengan dosen pengampu mata kuliah adalah Profesor Dr. Haji Mega Iswari, MPD. Gaya belajar anak autis. Anak autis yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan perkembangan otak yang kompleks yang mempengaruhi banyak fungsi-fungsi persepsi atau perceiving, intending, imaginations, dan perasaan atau feeling yang terjadi sebelum usia 3 tahun dengan dicirikan oleh adanya hambatan kualitatif dalam interaksi sosial komunikasi dan terobsesi pada satu kegiatan atau objek yang mana mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Nah, menurut Susman Astimayanti, DKK tahun 2003, terdapat beberapa gaya belajar yang paling dominan pada anak autis dalam menangkap informasi. Seperti pertama yaitu rote learner, yang menggunakan gaya belajar ini cenderung menghafalkan informasi apa adanya tanpa memahami arti simbol yang mereka hafalkan. Kedua, castle learner, anak yang cenderung belajar melihat sesuatu secara global atau secara menyeluruh. Anak menghafalkan kalimat-kalimat secara utuh tanpa mengerti arti kata per kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Ketiga, visual learner, anak dengan gaya belajar visual senang melihat buku atau gambar atau menonton TV. Pada umumnya lebih mudah mencerna informasi yang dapat mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Keempat, hand-on learner, anak yang belajar dengan gaya ini senang mencoba-coba dan biasanya mendapatkan pengetahuan melalui pengalamannya. Mulanya mungkin ia tidak tahu apa arti kata buka setelah tangannya diletakkan dan dipegang pintu dan membantu tangannya membuka pintu sambil kita katakan buka. Ia segera tahu bahwa bila kita mengatakan buka berarti ia ke pintu dan membuka pintu itu. Kelima, auditory learner, anak dengan gaya belajar ini senang bicara dan mendengarkan orang lain bicara. Anak mendapatkan informasi melalui pendengarannya. Selanjutnya, menurut Susan tahun 2099, gaya belajar yang dominan pada anak autis yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pembelajaran yaitu processing problems, visual thinking. Anak dengan gaya berpikir seperti ini lebih mudah memahami hal-hal yang konkret, dapat dilihat dan dipegang daripada hal yang abstrak. Kedua, processing. Anak dengan gaya belajar ini sulit memahami informasi verbal yang panjang atau rangkaian instruksi. Mereka cenderung terbatas dalam memahami dan menggunakan akal sehat atau nalarnya. Kedelapan, sensory sensitivities. Sound sensitivity itu takut berlebihan pada suara yang keras atau bising, sehingga membuat mereka bingung, mereka cemas dan terganggu yang termanifestasikan dalam bentuk perilaku yang buruk. Kedua, toxicity, anak memiliki kepekaan terhadap sentuhan ringan yang terwujud dalam bentuk masalah perilaku. Apabila anak terganggu dengan sentuhan kita, maka pelukan kita justru ia artikan sebagai hukuman yang menyakitkan. Kesembilan, communication frustrations. Mereka dapat mengerti orang lain bila orang lain bicara langsung pada mereka, seolah mereka tidak mendengar. Anak autis juga sulit mengungkapkan diri. Oleh karena itu,
lalu berteriak atau berperilaku negatif hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ke-10, social and emotional issues. Keterpekaan atau sesuatu yang membuat anak autis cenderung berpikir kaku. Akibatnya, anak autis sulit beradaptasi atau memahami perubahan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Nah, gaya belajar ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran bagi anak autis. Oleh karena itu, peneliti memilih media visual keringanan pop-up sebagai media belajar untuk membaca permulaan pada anak autis. Karena di dalamnya terdapat unsur gambar dan teks kata yang dapat digunakan untuk menyerap informasi serta sesuai dengan kebutuhan gaya belajar anak autis. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.